A fool's gamble. Know this! Halo semuanya, saya Ricky. Menceritakan sejarah kelam yang nyata. Film ini menyajikan tingkat kebrutalan yang tidak main-main. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kalian, saya berjanji akan membalas setiap komentar yang masuk di video ini. Jadi, pastikan tinggalkan jejak di kolom komentar. Berlatarkan pada tahun 1276, terlihat serombongan pedagang asal Italia tengah melintasi jalur sutra. Namun siapa sangka, pandangan mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di tempat itu. Bekas pembantaian massal yang sangat keji, mengingatkan pada gaya penyiksaan Vlad Dracula. Di tengah-tengah kengerian itu, tiba-tiba serombongan prajurit Mongol datang menyerang. Mereka menghabisi para pengawal dan menyisakan 3 orang pria untuk dibawa ke pusat pemerintahan. Di sanalah, di balik tembok-tembok raksasa yang menjuntai tinggi, berdiri Istana Besar Mongolia. Kekaisaran Mongolia saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan, putra kedua dari Tolui dan Sorgatani, yang merupakan cucu dari Genghis Khan, sang tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah yang berhasil mendirikan Kekaisaran Mongolia dan menaklukkan sebagian besar wilayah Asia. Ketiga utusan Italia itu pun perlahan menghadap Kubilai Khan, memohon ampun karena kedatangan mereka telah mengusik ketenangannya. Namun, fokus Kubilai Khan beralih. Ia justru mempertanyakan keberadaan paus yang ingin ditemuinya. Ternyata, rombongan ini sengaja diutus oleh paus di Italia dengan misi menyebarkan agama Kristen di wilayah Mongolia. Holy oil from the pontiff. Kubilai kemudian menegaskan bahwa ia tidak pernah mempermasalahkan agama apapun yang berkembang di wilayah kekuasaannya. Namun dengan satu syarat, yaitu paus sendiri yang harus datang menghadap sebagai bentuk kesetiaan. Setelah itu, Kubilai mencairkan suasana dengan menanyakan pengalaman mereka saat melintasi gurun Taklamakan, gurun paling gersang dan mematikan di dunia. Di luar dugaan, Marco Polo yang merupakan sosok pemuda berwawasan luas dalam rombongan itu, memberikan sudut pandang yang sangat berbeda. Ia bahkan menjawab menggunakan bahasa Uighur atau bahasa lokal Mongol yang seketika memikat perhatian dan rasa tertarik Kubilai Khan. Yes, very much alive. Kendati demikian, Kubilai tetap tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kunjungan tersebut. Demi kelancaran misi dagang, Niccolo Polo yang merupakan ayah Marco Polo mengambil keputusan nekat dengan menyerahkan putranya sendiri kepada Khan agar ia dan saudaranya diizinkan kembali berdagang di jalur sutra yang dikuasai Mongolia. Most barren region, Marco Polo tersentak mendengar keputusan sepihak itu. Namun Niccolo memintanya untuk diam dan menuruti kata-katanya. Dan sebelum kisah berlanjut, kita diajak untuk mengenal lebih dalam tentang sosok Marco Polo. Pria muda kelahiran Venesia pada 15 September 1254 ini ternyata telah kehilangan ibunya sejak berusia 6 tahun. Ketika mendengar ayahnya kembali dari perjalanan dagang yang sangat lama, Marco Polo bergegas menemuinya. Ia menuntut penjelasan mengapa sang ayah pergi begitu lama tanpa kabar, hingga ibunya tiada. Namun, Niccolo Polo enggan menanggapi pertanyaan itu secara mendalam. Ia justru mengabarkan bahwa dirinya akan segera pergi lagi bersama sang paman, yaitu Maffeo Polo, untuk menjalankan misi dari Paus Italia. Tak ingin lagi hidup terlantar sendirian, Marco Polo mengajukan diri untuk ikut. Niccolo sempat menolak keras karena menyadari bahaya besar yang mengintai di sepanjang jalan. Namun tekad Marco Polo sudah bulat dan ia tetap nekat ikut. Perjalanan panjang yang penuh mara bahaya itu pun dimulai. Selama 3 tahun terakhir, mereka harus bertaruh nyawa menghadapi amukan ombak, gersangnya gurun, hingga dinginnya salju yang menusuk tulang.
Tidak hanya itu, mereka juga harus melintasi wilayah gersang yang dikuasai oleh pasukan berkuda yang sangat kejam dan mengerikan. Melihat semua rintangan berat itu, Niccolo sempat memberikan kesempatan terakhir bagi Marco Polo jika ia merasa takut dan ingin kembali ke Venesia. Namun, Marco Polo menolak mentah-mentah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak takut pada apapun selain Tuhan, dan ia lebih takut jika harus terbangun di kasur yang nyaman hanya sebagai orang biasa. Jawaban itu pun meyakinkan Niccolo bahwa darah petualang sejati mengalir deras di tubuh putranya. Do you know how I persevered? Ia lalu menjelaskan bahwa petualangan ini akan membawa mereka menemui penguasa paling kuat di bumi. Hingga akhirnya, perjalanan panjang itu membawa mereka sampai ke Mongolia seperti saat ini. Father, don't leave me. Diperlihatkan prajurit Mongol memandikan dan mencukur Marco Polo secara tidak manusiawi. Setelahnya dia dimasukkan ke dalam jeruji besi. Di sisi lain, Kubilai Khan tengah disibukkan oleh pemberontakan dari dinasti Song di Xiangyang, Tiongkok Selatan. Ia pun meminta putra mahkotanya yaitu Jingim untuk menyampaikan visi dan strategi dalam mengatasi pergolakan tersebut. Jingim dengan tegas menyatakan bahwa mereka harus segera bergerak demi membuat para prajurit Song merasa tidak aman di tanah mereka sendiri, sekaligus memaksa mereka membayar pajak sebagai gantinya. Yusuf yang merupakan sang wakil bupati menyetujui rencana tersebut karena kehebatan Raja Kubilai di Tiongkok Utara sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka dapat dengan mudah memeras Tiongkok Selatan di tanah mereka sendiri. China remain within their walls. Prince Jingham is correct. Speak to your uncles and cousins who have traveled far. Kubilai juga meminta laporan perkembangan dari adiknya yang bernama Arik Bokeh, yang memimpin Karakorum selaku ibu kota asli Mongolia. Namun di luar dugaan, Arik yang kuat menjelaskan bahwa banyak penduduk yang khawatir jika Kubilai akan mengubah budaya murni Mongolia ke dalam budaya Tionghoa yang dominan. Bahkan, sepupu Kubilai yang bernama Kaidu kini tidak segan lagi mempertanyakan tujuan sejati Kubilai. Apakah ia ingin menjadi kaisar Tiongkok atau tetap menjadi kaisar Mongolia? Mendengar hal itu, Kubilai Khan langsung menegaskan bahwa visinya adalah menghapus garis pemisah antar negara demi menyebarkan budaya Mongolia ke seluruh penjuru di bawah langit biru. Ia bahkan membeberkan bahwa dirinya telah mengirim mata-mata untuk memulai serangan dan menemukan cara melumpuhkan kota Xiangyang lewat kelaparan, yaitu dengan memutus jalur pasokan dari desa pertanian Wuchang, dan Jingimlah yang ditunjuk untuk memimpin pasukan secara langsung ke sana. Mendengar rencana itu, Arik menegaskan bahwa pasukan emas miliknya telah bersiap untuk membantu Jingim menyelesaikan misi tersebut. You will have my horse and bow. Dukungan ini membuat Kubilai semakin optimis bahwa ia akan segera menjadi kaisar di seluruh dunia. A very way of life. Di pihak lawan, Xiangyang sebenarnya merupakan wilayah dengan benteng raksasa yang kokoh. Sayangnya, pemerintahan mereka sangat lemah karena Kaisar Xiangyang yang bernama Kaisar Duzong tengah sekarat digerogoti usia. Situasi ini dimanfaatkan oleh Kanselir Jia Sidao yang licik dengan menggunakan adiknya, yaitu Mei Lin, untuk mengendalikan roda pemerintahan di wilayah tersebut. Orders and all orders will be followed. Those for the Emperor's favorite royal concubine. Seiring berjalannya waktu, Kubilai Khan yang melihat potensi besar dalam diri Marco Polo pun mengutus prajurit untuk melatihnya. Marco Polo dibimbing langsung oleh pendekar 1000 mata, seorang guru tunanetra, namun memiliki keahlian pedang yang luar biasa dan mematikan. Runar vakna ur jört, ur djup, vinderka. Tidak hanya bela diri, Marco Polo juga diwajibkan mengikuti berbagai pelatihan taktik dan pendidikan kurikulum untuk memperluas wawasannya. Blodokis. Ternyata, Kubilai Khan berniat menjadikannya sebagai petugas pemungut pajak kepercayaannya. Marco Polo sempat terkejut dengan jabatan penting ini. Namun Kubilai mengingatkan dengan tegas bahwa ia tidak akan pernah memberi ampun kepada siapapun yang berani berkhianat. You leave.
Ketika malam tiba, Jinggim pun berangkat memimpin pasukan sesuai perintah Kubilai Khan. Namun, sebuah kabar buruk mengguncang mental mereka di tengah jalan. Ketika 5.000 pasukan yang dipimpinnya dinilai tidak akan cukup untuk menggempur wilayah Wuchang, sementara Arik yang berjanji mengirim bantuan ternyata mangkir dari janjinya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, Jenderal Bayan selaku penanggung jawab perang menyarankan Jinggim untuk menarik mundur pasukan kembali ke istana. Akan tetapi, pangeran muda yang penuh ambisi itu menegaskan bahwa sebagai berdarah Mongol sejati, tidak ada kata mundur dalam kamusnya. Tanpa diperlihatkan bagaimana sengit dan berdarahnya pertempuran di Wuchang, Jinggim akhirnya kembali ke istana dalam kondisi terluka parah. Ia segera menghadap Kubilai Khan untuk melaporkan kekalahannya. Di sini Kubilai benar-benar kecewa dan murka mendengar berita duka ini, terutama karena Arik yang merupakan saudaranya sendiri telah ingkar janji dan tidak mengirimkan bantuan yang telah disepakati. Our son. Leave me with my son. Beruntung, Permaisuri Chabi datang meredakan ketegangan dan meminta Jinggim segera pergi untuk mengobati luka-lukanya. A scar that will always remind me of Wu Chang. Sementara itu, Marco Polo mulai menjalankan tugas barunya sebagai penagih pajak di bawah bimbingan seniornya yang bernama Sangha. Berkat kecerdasannya, Marco Polo sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Sangha yang merasa senang, bahkan tidak segan-segan, mengajaknya berkunjung ke rumah untuk memperkenalkan keluarga kecilnya, sekaligus mengajari Marco Polo tata cara penagihan pajak yang baik dan benar. Untold money to the Khan. Hingga suatu hari, saat Marco Polo hendak kembali ke istana, perhatiannya mendadak teralihkan oleh sosok wanita muda yang sangat menawan di sana. Ketertarikan yang begitu besar membuat Marco Polo memberanikan diri untuk mendekatinya. Gadis karismatik itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Kokachin, atau yang lebih dikenal sebagai Putri Biru. I am simply being polite. The women are born to the horse and the bow. Berdasarkan informasi yang beredar, ia berasal dari suku Bayaut, sebuah wilayah kecil bekas jajahan Mongolia. Pertemuan manis itulah yang menjadi awal mula kedekatan mereka. Keesokan harinya, Marco Polo dipanggil menghadap Kubilai. Sang kaisar menugaskannya untuk menemani Jinggim pergi ke Karakorum guna meminta penjelasan langsung dari Arik mengenai pasukan bantuan yang tidak kunjung datang. Tanpa membuang waktu, mereka segera memacu kuda membelah daratan. Setibanya di sana, Arik menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik dan hangat. Sembari menunggu Jinggim yang sibuk berdiskusi serius di dalam tenda mengenai kegagalan perang di Wuchang, Marco Polo menggunakan kesempatan itu untuk mengamati situasi Karakorum dengan saksama. Di dalam tenda, Arik berkilah bahwa pasukannya tertahan oleh pergerakan musuh sehingga tidak bisa datang tepat waktu. Meski begitu, Arik berjanji bahwa pasukan terbaiknya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan siap mengawal Jinggim di pertempuran berikutnya, apapun yang terjadi. Berpegang pada ucapan Arik tersebut, Jinggim bergegas kembali ke istana untuk meyakinkan Kubilai Khan bahwa pamannya tidak berniat khianat, melainkan hanya tertahan oleh musuh saat pertempuran Wuchang bergolak. I've seen my uncle's army. Tidak puas begitu saja dengan laporan sepihak itu, Kubilai Khan meminta Marco Polo untuk menyampaikan pandangan pribadinya mengenai Karakorum setelah kunjungan tersebut. Di luar dugaan semua orang, pemuda berwawasan tajam ini menjelaskan bahwa menurut analisisnya, Arik tidak akan pernah membantu mereka menyerang kota Xiangyang. But only if that battle was... Marco Polo menjabarkan alasannya dengan logis. Berdasarkan pengamatannya, Karakorum tidak memiliki logistik dan perbekalan yang cukup untuk memobilisasi pasukan sejauh ribuan kilometer. Dengan demikian, janji yang diucapkan Arik sudah pasti merupakan kebohongan besar. Jinggim pun langsung merasa tersinggung dan marah atas tuduhan Marco Polo terhadap pamannya. Namun, Kubilai Khan tidak mengabaikan analisis tajam tersebut dan langsung memerintahkan Yusuf untuk pergi memeriksa kebenarannya. Menyadari informasi yang disampaikannya sangat sensitif dan bisa mengancam keselamatannya sendiri, Marco Polo pun berniat melarikan diri dari istana. Namun, si pendekar 1000 mata yang mengetahui pergerakannya langsung menghadang dan mengingatkan dengan tegas agar Marco Polo tetap tinggal. Sang guru juga meyakinkan bahwa ia akan terus melatihnya bertarung,
sekaligus menjamin keselamatannya di istana. Meskipun diselimuti keraguan yang mendalam, Marco Polo tidak memiliki pilihan lain selain menuruti nasihat bijak sang guru, lalu kembali mengasah kemampuan bertarungnya di sana. Tak lama kemudian, Jinggim kembali menemui Marco Polo untuk memperingatkannya agar tidak lagi membuatnya malu di hadapan para petinggi Mongolia. Namun, untuk kali ini, Jinggim mau memaafkannya karena penyelidikannya membuktikan bahwa Arik memang benar-benar telah mengkhianati mereka. You almost killed your Siberia. I know how to punish my brother. Permaisuri Chabi yang mengetahui pengkhianatan ini pun sangat murka dan mendesak Kubilai Khan untuk segera menjatuhkan hukuman mati kepada Arik. Namun, Kubilai memintanya untuk tenang karena ia memiliki strategi tersendiri untuk menyelesaikan Kemelut ini. Genghis Khan. Di sisi lain, cerita pun beralih memperlihatkan kebersamaan Permaisuri Meilin dengan seorang gadis kecil bernama Ling Ling yang ternyata merupakan anak hasil hubungannya dengan Kaisar Duzong. Kehangatan mereka terusik oleh kedatangan Jia Sidao yang ambisius. Meilin tampak sangat kesal dengan ambisi buta kakaknya yang terobsesi menjatuhkan Kubilai Khan. Namun, Jia Sidao tetap tenang dan optimis bahwa rencananya akan berhasil, karena diam-diam ia telah bersekutu dengan Arik yang juga berambisi merebut tahta dari tangan Kubilai Khan. Jika rencana besar ini berhasil, maka dapat dipastikan jalur sutra akan jatuh ke tangan dinasti Song dengan sangat mudah. Tiba-tiba, seorang pelayan datang memotong pembicaraan mereka dengan membawa kabar duka bahwa Kaisar Duzong telah meninggal dunia. Jia Sidao pun bergegas pergi untuk memastikan kebenaran berita yang menguntungkannya itu. Di sana, Ibu Surisya yang mengetahui kelicikan Sidao langsung menegaskan bahwa di istana masih ada Zhao Xian yang merupakan putra mahkota Zhou dari mendiang kaisar yang wajib dihormati. Namun Sidao tahu betul bahwa bocah berumur 6 tahun itu belum bisa berbuat apa-apa, sehingga ia tetap melanjutkan rencana kudetanya seperti semula. Empress also comes good. Beberapa waktu kemudian, beberapa prajurit suruhan masuk secara paksa ke kamar Meilin dengan niat untuk melecehkannya. Dan lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata, itu semua adalah rencana licik Sidao untuk menekan dan memojokkan Meilin. Ia sengaja memanfaatkan kecantikan adiknya itu untuk disusupkan ke wilayah Kubilai Khan sebagai mata-mata. Sidao mengancam akan mencelakai Ling Ling jika Meilin berani menolak. Ancaman keji itu membuat Meilin tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah kakaknya itu. Men, they laugh at you. While you're away, I will... Kembali ke Mongolia, putra mahkota Jinggim memanggil Marco Polo untuk menyaksikan langsung eksekusi mati Sangha, seniornya yang terbukti diam-diam menggelapkan uang pajak selama ini. Dia dieksekusi dengan cara yang sangat menyakitkan, memasukkan tersangka ke dalam kain, lalu diinjak-injak dengan puluhan kuda. Blood. Pemandangan itu membuat Marco Polo terdiam 1000 bahasa. Ia menyadari bahwa nasib tragis yang sama bisa menimpanya kapan saja jika ia berani mengkhianati kekaisaran. The tax collector's deposits did not match. Di luar masalah internal itu, Mongolia kini harus bersiap menghadapi perang saudara yang tak terhindarkan. Akibat pengkhianatan Arik, Kubilai Khan langsung mengirimkan pesan tantangan perang terbuka. Sang kaisar pun mengerahkan ribuan pasukan terbaiknya menuju medan pertempuran demi mempertahankan tahta. Namun sebelum genderang perang bertalu, Kubilai menyempatkan diri menemui Arik secara diam-diam di malam hari untuk mengenang masa kecil mereka. Sembari berharap perang berdarah ini tidak akan terjadi. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat kontras bagi dua pemimpin bersaudara yang akan saling bantai keesokan harinya. Our father woke up
drunk, insane. Keesokan paginya, dua kubu prajurit raksasa telah berdiri tegak dan siap bertempur dengan segala persenjataan mereka. Kakak beradik yang sama-sama pemimpin hebat, kini berdiri saling berhadapan memimpin pasukan untuk saling menghancurkan. Namun, Kubilai Khan menyadari bahwa perang saudara hanya akan mengorbankan nyawa prajurit-prajurit yang tidak bersalah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melepas mahkota kebesarannya dan menantang Arik berduel 1 lawan 1, guna menyelesaikan perselisihan mereka tanpa harus menumpahkan darah pasukan. Writing down. Benar-benar keputusan dari seorang pemimpin yang bijaksana, dan inilah yang terjadi. Beneath this blue sky is ours for the taking. Dengan kematian Arik di tangan Kubilai dalam duel tersebut, sang kaisar langsung berseru menegaskan kepada seluruh prajurit dari ibu kota agar mereka kembali bersatu di bawah Panji Mongolia. Sebab dalam waktu dekat, mereka akan bergerak bersama menuju Tiongkok Selatan untuk menaklukkan musuh yang sebenarnya. Sementara itu, setelah kematian Kaisar Duzong, Jia Sidao segera mengumpulkan seluruh prajurit terbaiknya. Dengan penuh ambisi, ia mengumumkan bahwa mulai detik itu, dirinya lah yang memegang kendali penuh atas seluruh pasukan. Tak segan-segan, Sidao bahkan menantang para petarung yang ada di sana untuk maju dan memamerkan keahlian mereka. Menanggapi tantangan tersebut, seorang prajurit yang menguasai 5 gaya bertarung Shaolin pun maju tanpa rasa gentar sedikit pun. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Mentos games. Bersamaan dengan peristiwa itu, latar beralih memperlihatkan Kubilai Khan yang tengah dirundung duka mendalam atas kematian Arik, adik kandungnya sendiri, yang terpaksa tewas sebagai seorang pengkhianat. Namun meski diselimuti kesedihan, mereka harus segera bangkit dari bayang-bayang masa lalu dan memulai lembaran baru. Sang kaisar pun langsung menunjuk Kaido sebagai pemimpin Karakorum yang baru demi mengisi kekosongan kekuasaan. Tentu saja, Kaido merasa sangat terhormat atas kepercayaan tersebut. Semangatnya kian berkobar untuk membalas kekalahan memalukan yang mereka alami di Wuchang. Terlebih lagi, saat ini selain pasukan Karakorum, bala tentara miliknya dari wilayah barat juga telah bersiaga penuh menunggu perintah tempur darinya. Kendati demikian, Kubilai Khan tidak ingin gegabah kali ini. I will attend, Kaido. Di tengah perbincangan, beberapa prajurit datang membawa sebuah peti kiriman dari Kanselir Song. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa peti itu berisi kepala para pejuang Mongol yang sebelumnya diutus untuk mengawasi teritorial Wuchang, sebuah penghinaan yang sangat keji bagi Sang Khan. Now their parts. Kini, Marco Polo terus mengasah kemampuan bertarungnya di bawah bimbingan langsung dari pendekar 1000 mata yang selalu setia mendampinginya. Meski 1000 mata merupakan seorang tunanetra, ilmu bela diri dan teknik bertarungnya luar biasa mematikan. Unfortunately, boy. Di sela-sela kegiatannya,
Secara diam-diam Marco Polo juga kerap memperhatikan gerak-gerik Kokachin yang selalu menyembunyikan sesuatu di sebuah pohon tua yang kering dan layu. Tak berselang lama setelah Kokachin meninggalkan tempat itu, Marco Polo melihat seorang pria asing datang untuk mengambil benda tersebut, yang sontak membangkitkan rasa penasaran di hatinya. Pria asing yang diketahui bernama Tulga itu kemudian memacu kudanya dengan sangat cepat menuju kota untuk segera mentransaksikan barang yang telah disiapkan oleh Kokachin. Namun sialnya, pria itu bergerak terlalu cepat sehingga ia kehilangan jejak dan malah terlibat masalah dengan orang-orang setempat yang tidak menyukai kehadirannya di sana. I have a customer. With coin. Hold, you don't buy. Sementara itu, Zabing sang pengawal setia yang mengetahui rahasia ini mulai mendekati Kokachin untuk memintanya menghentikan tindakan nekat tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, Kokachin memang sudah sering melakukan hal serupa. Tindakan yang jelas-jelas dapat merugikan dan membahayakan dirinya sendiri. Namun, Kokachin justru meminta Zabing untuk tidak membahasnya lagi dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Precisely what I am bid to do. Fear. And you have nothing to... Keesokan paginya, Marco Polo hadir memenuhi undangan Kubilai Khan. Di sana, sang kaisar yang kerap dianggap barbar itu justru meminta nasihat dari Marco Polo mengenai penyesalan atas keputusannya mengeksekusi Arik di tangannya sendiri. Lagi-lagi, jawaban bijak dari Marco Polo berhasil menenangkan hati Kubilai Khan. Kepercayaan sang kaisar kepadanya pun kian menebal hingga ia tak ragu mengutus Marco Polo untuk menghadiri perjamuan Kaido bersama Pangeran Jinggim. Tugas mereka adalah mengawasi pergerakan di sana dan memastikan tidak ada lagi tipu muslihat dari orang-orang mereka sendiri. Benar saja, Jinggim, Marco Polo, dan beberapa anggota rombongan lainnya segera bergabung di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung meriah. To begin before the Khan arrives would be a great design. Namun siapa sangka, Kaido terlihat sangat kecewa setelah mengetahui bahwa Kubilai Khan berhalangan hadir. Bahkan, Kaido terkesan meremehkan keberadaan Jinggim akibat kekalahan memalukannya di Wuchang. Regrets in me. Di sisi lain, perhatian semua orang teralih oleh kehadiran Putri Kaido yang tersohor. Dia bernama Putri Khutulun. Wanita yang dikenal sangat tangguh dan mahal itu langsung menatap tajam ke arah Marco Polo, begitu menyadari keberadaannya di sana. Do they melt in your hands? Only if you insult me. Should I be afraid? Pesta itu berlangsung sangat meriah, meskipun Kaido terus membumbuinya dengan sindiran-sindiran tajam mengenai kekalahan perang Jinggim. Raised Mongol. Bathed in some of our generals should wear masks in the future. Hingga atmosfer pesta pun kembali pecah saat Putri Khutulun maju ke arena dan menumbangkan semua pegulat pria. Menyaksikan kemampuan luar biasa sang putri, Kaido berseloroh bahwa putrinya tidak akan menikah dalam waktu dekat sebab ia telah bertekad hanya akan menikahkan Khutulun dengan lelaki yang mampu mengalahkannya dalam bertarung. Mendengar sindiran yang terus-menerus mengarah pada pihak mereka, Jinggim merasa kian tersinggung. Namun, demi mencairkan suasana yang semakin menegang, Marco Polo dengan berani langsung menantang salah satu pegulat di sana untuk ikut meramaikan arena. Sword Prince. Sekembalinya mereka dari perjamuan tersebut, Kubilai Khan memanggil Marco Polo mendekat dan memintanya memberikan laporan serta penilaian jujur mengenai pesta yang baru saja ia hadiri. Mendengar pertanyaan itu, Marco Polo menceritakan seluruh pengamatannya tanpa ada yang ditutupi. Ia menjelaskan bahwa pestanya berlangsung sangat meriah dan nama besar Kubilai Khan begitu dihormati di sana. Namun, persoalan mendasar terletak pada Pangeran Jinggim sendiri. Ia sama sekali tidak disegani secara pribadi dan hanya dihormati semata-mata karena membawa nama besar keluarga Khan. Penuturan jujur Marco Polo tersebut seketika menyulut kemarahan Kubilai Khan yang mendalam. Sementara itu, Marco Polo yang masih didera rasa penasaran mengenai Kokachin, sang putri biru, kembali mendatangi pohon layu tempat rahasia itu berada.
Namun begini yang terjadi. Beruntung, Marco Polo masih mampu melewati masa-masa kritisnya. Padahal ular yang menggigitnya merupakan reptil 5 langkah yang sangat mematikan dengan bisa yang luar biasa beracun. Bersamaan dengan masa pemulihan Marco Polo, kita pun diperlihatkan pada Kubilai Khan yang kian terbuai oleh pesona dan sentuhan hangat Mei Lin, hingga keduanya terus menjalin kemesraan. Momen kemesraan mereka itu pun terganggu saat Jingim dan Ahmad datang menghadap untuk mengabarkan bahwa kondisi Marco Polo telah membaik. Ahmad juga menambahkan informasi penting bahwa dinasti Song tengah mengajukan sebuah perundingan damai kepada mereka. This is us to disturb you. Great Khan. Mei Lin pun tersentak kaget mendengar kabar yang disampaikan Ahmad itu. Kendati belum mengetahui niat terselubung di balik pengajuan damai tersebut, Kubilai Khan langsung memerintahkannya untuk segera mengumpulkan dewan perang. It seems an auspicious opportunity. To what end we do not know. Sementara itu, di wilayah dinasti Song, Permaisuri Shi yang tidak mengetahui keberadaan Mei Lin sejak kematian Kaisar Duzong, mulai mengonfrontasi Jia Sidao mengenai keberadaan adiknya tersebut. Tentu saja Sidao yang tidak ingin Permaisuri mengacaukan rencana busuknya. Dengan tegas ia pun berkilah bahwa ia tidak tahu dan tidak mau tahu kemana Mei Lin pergi. Return to our old ways, I suspect. Seiring berjalannya waktu, pertemuan besar Dewan Perang pun resmi dimulai. Ahmad yang merasa penasaran dengan iktikat baik ini langsung mengingatkan forum bahwa Sidao sebelumnya telah memenggal kelapa prajurit-prajurit Mongol dengan keji. Ia mempertanyakan mengapa dinasti Song tiba-tiba mengajak berdamai sekarang, jika bukan karena mereka ketakutan dan ingin mengubah arah angin politik. Mendengar argumen tersebut, Kanselir Yusuf mengajukan pandangan lain. Ia mengingatkan bahwa saat ini putra mahkota Xiangyang baru berusia 6 tahun dan akan segera melakoni prosesi pelantikan. Oleh karena itu, perundingan ini kemungkinan besar adalah siasat dari Permaisuri Shi demi memastikan keselamatan putranya. Menimbang situasi tersebut, Kubilai Khan langsung menunjuk Ahmad sebagai pemimpin delegasi perundingan untuk menyelami arah permainan musuh. Namun, Yusuf memberikan saran tegas agar Pangeran Jingim turut serta dalam rombongan guna meyakinkan pihak Song bahwa perundingan ini merupakan titah resmi dari kerajaan. Kubilai Khan pun menyetujui saran bijak Yusuf tersebut dan berpesan kepada Jingim agar memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membersihkan nama baiknya dari noda kekalahan di Perang Wuchang. This task. Di sisi lain, Marco Polo yang merasa bahwa Kokachin berada dalam bahaya besar, berniat pergi untuk memastikan keselamatan sang putri. Namun, 1000 mata menahannya dan meminta Marco Polo untuk melupakan sejenak urusan Kokachin dan berfokus pada hal yang jauh lebih krusial. Sebab ayah Marco Polo ternyata telah kembali ke Mongolia. Great Khan, a rare and exotic. Benar saja, Niccolo dan Mafio Polo kembali datang menghadap Kubilai Khan untuk memohon jaminan keamanan saat melewati jalur sutra. Kubilai Khan tidak keberatan dengan permohonan tersebut, bahkan dengan senang hati menawarkan mereka untuk bertemu kembali dengan Marco Polo. Niccolo tentu saja sangat gembira menyambut penerimaan baik ini, berbeda terbalik dengan Marco Polo yang justru tampak begitu gusar dan kesal melihat kemunculan ayah dan pamannya. Menghadapi kemarahan putranya, Niccolo menjelaskan bahwa ada alasan besar mengapa ia dahulu terpaksa meninggalkan Marco Polo di tempat ini. Hal itu dilakukan demi memastikan keamanan jalur sutra secara jangka panjang, bukan semata-mata untuk urusan dagang, melainkan demi misi keagamaan dan masa depan yang jauh lebih agung. Meski tidak memahami sepenuhnya apa yang dimaksud oleh Niccolo, Marco Polo sudah tidak peduli lagi. Ia pun bergegas pergi karena merasa ada sahabatnya yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Seketika itu juga, Niccolo memperingatkan Marco Polo agar tidak mencampuri urusan penduduk lokal di wilayah tersebut karena taruhannya adalah keselamatan mereka sendiri. Namun, Marco Polo benar-benar mengabaikan peringatan itu. Ia melangkah pergi menemui seorang pria berambut gondrong untuk melacak keberadaan pria berpotongan rambut mulet, yaitu Tulga. Marco Polo merasa kehadiran Tulga sangat mengancam keselamatan Kokachin di wilayah tersebut. Pria gondrong itu pun menegaskan bahwa Marco Polo tidak memiliki hak sedikit pun untuk mencampuri urusan mereka.
Tentu saja, jawaban itu membuat Marco Polo semakin geram, hingga akhirnya Your chest is puffed. berbekal informasi yang berhasil ia dapat dari pria gondrong tersebut, Marco Polo pun langsung menemui Tulga untuk menginterogasi apa sebenarnya kepentingannya terhadap Kokachin. You pursue me. Namun, Tulga justru tampak kebingungan melihat sikap agresif yang ditunjukkan Marco Polo. Di tengah ketegangan itu, beberapa prajurit tiba-tiba datang menyergap dan langsung meringkus Marco Polo, lalu menjebloskannya ke dalam sel tahanan bersama Niccolo dan Maffeo. Marco Polo pun sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Ternyata, Niccolo dan Maffeo datang ke tempat itu untuk menyelundupkan ulat sutra, dan Kanselir Yusuf telah mengendus rencana tersebut sehingga mereka bertiga akhirnya berakhir di penjara yang sama. Marco Polo pun seketika meledak dalam kemarahan yang hebat. Setelah ia berhasil membangun kehidupan yang tenang sejak ditinggalkan oleh ayahnya, mengapa sekarang ia harus kembali terseret dalam pusaran masalah fatal yang diciptakan oleh ayahnya sendiri? Di tengah perdebatan sengit di dalam sel, Yusuf datang dan langsung menggiring mereka bertiga untuk menghadap Kubilai Khan. Di sana Yusuf menjelaskan bahwa Niccolo dan Maffeo sangat layak dihukum mati atas tindakan nekat mereka menyelundupkan ulat suci tersebut. Sebab pada zaman dahulu, ulat sutra merupakan komoditas yang dimonopoli penuh oleh bangsa Mongol dan haram hukumnya dimiliki oleh bangsa lain. Melalui monopoli kain sutra, inilah bangsa Mongol meraup keuntungan finansial yang luar biasa besar, sebuah strategi politik ekonomi yang sangat cerdas pada masanya. Atas dasar itulah, Marco Polo mungkin dapat dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Namun, Niccolo dan Maffeo tetap harus menjalani hukuman mati yang telah ditetapkan. Sebuah kenyataan pahit yang membuat Marco Polo hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Sementara itu di tempat lain, Ahmad dan Jingim telah tiba di lokasi perundingan damai. Mereka sempat merasa heran karena tidak mendapati keberadaan Jia Sidao di sana. Kendati demikian, Duta Besar Xiangyang yang hadir menegaskan agar mereka tidak perlu cemas, sebab kedatangannya membawa mandat resmi dari dinasti dan siap menawarkan konsesi demi terciptanya perdamaian. Mendengar hal itu, Ahmad langsung mengajukan syarat. Perdamaian hanya akan tercipta jika Xiangyang bersedia menyerahkan 500.000 tael perak, 500.000 gulung benang sutra, serta menyerahkan sepertiga dari setiap butir beras yang dimiliki Xiangyang secara berkala selama 10 tahun. Of silk. 500,000. Namun, Jinggim segera memotong pembicaraan dan menyuruh Ahmad untuk mundur. So we'll capitulate. Jinggim menegaskan bahwa Xiangyang tidak perlu membayar upeti semahal itu, asalkan mereka mau menyerahkan seluruh wilayah dinasti Song untuk melebur dengan wilayah utara, serta mengakui Kubilai Khan sebagai satu-satunya kaisar yang berkuasa mutlak di Asia Tenggara. Entah kesepakatan rahasia apa yang akhirnya terjadi di balik layar, namun Jinggim segera mengajak Ahmad bergegas kembali ke kerajaan untuk mengabarkan kepada Kubilai Khan bahwa dinasti Song telah menyetujui semua persyaratan berat yang mereka ajukan. Kubilai Khan yang masih dirundung rasa penasaran lantas mempertanyakan bagaimana mungkin proses perundingan yang begitu krusial bisa berjalan sehalus dan semulus itu. Jinggim sendiri belum bisa menyimpulkan penyebab pastinya. Namun ia sangat yakin bahwa kelonggaran ini terjadi akibat pergolakan politik internal antara Permaisuri Xi dan Kanselir Jia Sidao. Dengan demikian, pihak Mongol dipastikan akan meraup keuntungan yang sangat melimpah dari perselisihan internal musuh tersebut. Kubilai Khan sangat gembira mendengar laporan keberhasilan ini. Ia bahkan langsung memerintahkan untuk menggelar pentas seni sebagai bentuk perayaan atas kesuksesan diplomasi yang dibawa oleh Jinggim. Di tempat lain, dugaan mereka terbukti benar. Jia Sidao yang sebelumnya sama sekali tidak mengetahui perihal perundingan rahasia ini, akhirnya mendapatkan kabar dari Mei Lin. Murka dengan situasi tersebut, Sidao bergegas melabrak Permaisuri Xi untuk menuntut penjelasan mengenai maksud dari keputusan sepihak itu. Seketika itu juga, Permaisuri dengan angkuh menegaskan bahwa Sidao tidak lagi memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan strategis kerajaan. Ia menyatakan bahwa dirinya sedang mengupayakan jalan damai dengan Mongolia demi menghindarkan dinasti Song dari kehancuran total akibat perang.
Shidao pun terlihat luar biasa murka mendengar keputusan tersebut. Ia segera menemui Ling Ling untuk melampiaskan seluruh kemarahannya karena ia menuduh Mei Lin telah membocorkan rencananya hingga membuat seluruh rencana besarnya berantakan. Tidak sampai di situ, Shidao yang gelap mata langsung mengutus pasukan setianya untuk membantai seluruh utusan permaisuri di tengah jalan. Sebuah langkah ekstrim demi menggagalkan peresmian perundingan damai tersebut. Please, we are your ambassadors. Di luar carut-marut masalah tersebut, Marco Polo kembali menghadap Kubilai Khan untuk memohon ampunan agar ayahnya dibebaskan dari vonis mati. Tentu saja, Kubilai Khan tidak bisa menghapuskan hukuman begitu saja demi menjaga wibawa hukumnya. Namun, Sang Khan masih memberikan sebuah kelonggaran besar. Ia memberikan wewenang penuh kepada Marco Polo untuk menentukan sendiri hukuman apa yang paling pantas dijatuhkan kepada ayah dan pamannya. It is on this that I dwell. What is the punishment? Cocoon that gives the silk. Di area luar istana, ketenangan sang pendekar 1000 mata dan para prajurit lainnya mendadak terusik oleh adanya pergerakan yang sangat mencurigakan. Pendekar 1000 mata yang mendengar pergerakan langkah kaki segera memeriksanya ke halaman istana. Tanpa disangka-sangka, sebuah anak panah beracun melesat cepat dan berhasil melumpuhkan Kubilai Khan. Disusul dengan serbuan sekelompok pembunuh asing yang menyerang tempat itu dengan membabi buta. Marco Polo berada dalam posisi yang sangat terdesak menghadapi situasi kacau tersebut. Beruntung, para prajurit pengawal segera datang memberikan bantuan tempur dan adegan pertarungan epik pun pecah. Mendengar kegaduhan ini, Pangeran Jingkim dan Permaisuri Chabi bergegas menuju lokasi kejadian dan menuntut penjelasan bagaimana kelalaian fatal seperti ini bisa terjadi, mengingat ketatnya pertahanan dan banyaknya prajurit yang bersiaga. Prince, the answer to the assassin. Menanggapi hal tersebut, 1000 mata menjelaskan bahwa para penyusup itu masuk melalui jalur perairan dan bergerak lincah menggunakan tali pengait. Teknik tersebut merupakan ciri khas dari kaum assassin, kelompok pembunuh bayaran profesional yang dilatih langsung oleh sosok tua misterius di wilayah pegunungan. If they were not Hashishin, these demons were trained by the old man. Mendengar petunjuk tersebut, Marco Polo mulai angkat bicara dan menjelaskan bahwa 2 minggu sebelum ia tiba di Mongolia, pemandunya sempat menceritakan tentang sebuah pondok terpencil bernama Koskor yang diyakini menjadi markas para assassin yang masih tersisa. Oleh karena itu, Marco Polo merasa sangat yakin bahwa ia dapat menemukan informasi mengenai dalang penyerangan ini di sana. Merasa tidak memiliki pilihan lain di tengah situasi genting, Jingim akhirnya memerintahkan Biamba untuk pergi mendampingi Marco Polo guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Namun, sebelum melangkah pergi, Marco Polo meminta satu janji dari Jingkim, yaitu untuk tetap menjaga ayah dan pamannya hidup sampai ia kembali dari misi tersebut. It might play a helpful ruse. For a merchant searching for... Keesokan harinya, saat Marco Polo sedang bersiap-siap untuk memulai perjalanannya yang berbahaya, ia dikejutkan oleh kedatangan Kokachin yang tiba-tiba. Sang putri memohon dengan sangat agar Marco Polo memanfaatkan perjalanan ini sebagai kesempatan emas untuk melarikan diri sejauh mungkin dari wilayah Mongol. Tentu saja Marco merasa heran dan bingung dengan peringatan mendadak yang disampaikan Kokachin. Sementara itu di Xiangyang, Jia Shidao mulai mengumpulkan para petinggi dan menteri kerajaan. Dengan raut wajah kejam, ia mempertontonkan jasad para utusan dinasti yang telah tewas mengenaskan akibat pembantaian yang ia perintahkan sebelumnya.
Seperti yang telah direncanakan, Shidao sengaja melakukan sabotase berdarah ini demi menggagalkan peresmian perundingan damai. Dan tampaknya rencana busuknya itu benar-benar membuahkan hasil. Some say yes, some no. Is he alive? Pada malam harinya di Istana Monggol, Jinggim yang sedang termenung dalam kecemasan kembali memanggil Ahmad untuk mendekat. Jinggim baru saja menerima kabar buruk bahwa Shidao telah membantai habis duta besar Yangyang dan dengan licik melemparkan seluruh kesalahan atas pembunuhan tersebut kepada pihak Mongolia. Mengejutkannya, Ahmad justru memandang tragedi ini sebagai sebuah pertanda baik bagi mereka. Menurutnya, insiden ini menjadi bukti nyata yang memperlihatkan betapa hancur dan terbelahnya internal Xiangyang saat ini. Oleh sebab itu, Jinggim merasa kini mereka hanya perlu mempersiapkan seluruh pasukan tempur dan melupakan bayang-bayang kekalahan masa lalu. Saat ini, mereka hanya tinggal menunggu waktu dan memantau puncak dari perselisihan internal musuh sebelum benar-benar melancarkan serangan akhir yang mematikan. 몽골 주딘 세렛. Seiring berjalannya waktu, Marco Polo beserta rombongannya akhirnya tiba di wilayah Koskor. Demi menyembunyikan identitas asli mereka, rombongan ini menyamar sebagai sekelompok pedagang keliling. Berbekal kemampuan berbicaranya, Marco Polo yang sangat lihai dan karismatik membuat kehadiran mereka berhasil menarik perhatian masyarakat setempat. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Marco Polo untuk mengorek informasi mengenai keberadaan Gerbang Surga. Tempat yang disinyalir menjadi persinggahan sosok tetua misterius yang tengah mereka buru. Bahkan Marco Polo tidak segan-segan menawarkan imbalan yang sangat menggiurkan, berupa sebuah batu permata putih yang amat berharga, benda yang bahkan paling diincar oleh pihak kerajaan. Namun sayangnya, alih-alih tergiur, para penduduk setempat justru langsung pergi menghindar begitu saja, seolah-olah mereka sangat enggan dan ketakutan untuk berurusan dengan nama tersebut. Siapakah sebenarnya sosok orang tua ini? Apakah ia memang semengerikan dan semisterius yang digambarkan oleh rumor? Di tengah rasa ragu dan keputusasaan rombongan Marco Polo, ternyata sosok pria karismatik yang berada di hadapan Marco Polo itu sangat tertarik dengan penawaran besar tersebut, lalu menjalin kesepakatan dengan rombongan Marco Polo. There are two answers to that. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah sunyi yang akan menjadi tempat pertemuan mereka dengan sosok tua tersebut. Sebelum pertemuan dimulai, pria misterius itu mulai menawarkan sebatang rokok kepada mereka demi memberikan kehangatan bersama di tengah dinginnya lembah. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Kesadaran Marco Polo mulai pulih, dan saat membuka mata, ia mendapati sosok tua misterius itu sudah duduk tepat di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Marco Polo langsung menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari informasi penting terkait aksi penyerangan di Istana Mongolia yang dilakukan oleh para murid dari tetua tersebut. Pria tua yang tampak tenang tanpa beban itu sama sekali tidak terkejut mendengar pertanyaan interrogatif dari Marco Polo. Namun, demi menjaga kerahasiaan, ia menegaskan tidak dapat memberikan informasi secara langsung. Sebagai gantinya, ia memberikan sebuah peta kuno kepada Marco, seraya membocorkan bahwa dalang utama di balik semua kekacauan ini sebenarnya hidup sangat dekat dengan lingkungan Istana Mongolia sendiri. Safe journey, Monk. The hand that dropped the purse. Yeah. Clever. Berbekal sedikit petunjuk berharga yang berhasil mereka kantongi, rombongan Marco Polo memutuskan untuk segera memacu kuda kembali ke istana. Kedatangan mereka pun langsung disambut hangat oleh Kubilai Khan yang telah menunggu perkembangan misi tersebut. Secara perlahan, Marco Polo menggelar peta pemberian sang tetua di hadapan kaisar, sembari menjelaskan bahwa ia merasa telah mengetahui siapa sosok pengkhianat di balik semua ini. Namun demikian, karena buktinya belum benar-benar kuat untuk memastikan hal tersebut, Kubilai Khan memerintahkan mereka untuk kembali bergerak secara rahasia dan diam-diam demi menjebak sang pelaku. Tak lupa, Kubilai Khan yang merasa sangat terkesan dengan segala pengorbanan dan loyalitas luar biasa yang ditunjukkan oleh Marco Polo, memintanya untuk segera mengambil keputusan final, menentukan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada ayah dan pamannya. Hingga pada akhirnya,
Setelah menerima hukuman yang dijatuhkan, Niccolo dan Maffeo akhirnya diizinkan pergi dengan peringatan tegas. Mereka dilarang keras untuk menginjakkan kaki di tempat ini lagi. Meski demikian, Niccolo benar-benar berterima kasih kepada Marco Polo yang sekali lagi berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Niccolo pun berjanji akan kembali menemui Marco Polo suatu saat nanti. Your uncle knows too. Di saat itu juga, tiba-tiba Biamba datang mendekat dan mengajak Marco Polo untuk melanjutkan pencarian, sebab masih ada urusan mendesak yang harus segera diselesaikan. Kehadiran Putri Kutulun yang baru saja tiba seketika memecah perhatian, di mana ia langsung meminta Marco Polo untuk menemaninya. Benar saja, Putri Kutulun mulai memasuki aula istana dengan disaksikan oleh para dayang yang tengah sibuk mempersiapkan perayaan besar Bulan Putih. Tanpa ragu, sang putri menyampaikan rasa duka yang mendalam atas penyerangan yang baru saja terjadi. Ia juga menegaskan bahwa kedatangannya adalah atas perintah sang ayah, yaitu Kaidu, untuk membantu menjaga keamanan di tempat tersebut. Tentu saja, Kubilai Khan sangat gembira mendengar kabar itu. Begitu pula dengan Permaisuri Cabi yang menyambut hangat kedatangannya di istana. Sementara itu, perhatian Marco Polo mulai teralihkan oleh keberadaan Kokachin yang juga berada di tempat yang sama. Ia pun bergegas mendekatinya untuk mencari tahu rahasia yang selama ini disembunyikan oleh wanita itu. Kokachin akhirnya menjelaskan bahwa dirinya sengaja meletakkan ular berbisa karena tidak ingin hubungannya dengan Tulga diketahui oleh siapapun. Tulga adalah satu-satunya orang yang tersisa dari suku Bayaut. Oleh karena itu, Kokachin harus menyisihkan sedikit barang berharga agar pria itu dapat bertahan hidup di negeri ini. Meski alasan tersebut terdengar sangat canggung dan janggal di telinganya, Marco Polo tetap mencoba untuk percaya. Ia pun menegaskan bahwa mulai hari ini, dirinya yang akan mengambil alih tugas tersebut. With my life, and if something happens to our father. Di sisi lain, Pangeran Jingim yang masih penasaran dengan hasil pelacakan datang menemui Biamba untuk mencari tahu informasi apa saja yang telah berhasil didapatkan. Namun, Biamba memilih untuk tetap bungkam karena masih mengingat pesan rahasia dari Kubilai Khan. Beruntung, kehadiran Marco Polo langsung memecah ketegangan di antara mereka. Demi kemajuan penyelidikan yang tengah mereka lakukan, Marco Polo kemudian membawa Biamba untuk mengawasi keluarga kecil, mendiang Sanga guna menggali informasi. Marco Polo mencurigai bahwa Sangha terlibat dalam konspirasi ini. Tanpa membuang-buang waktu, Marco Polo pun langsung bertanya kepada istri Sangha, apakah suaminya pernah pergi ke Kochkor sebelumnya. Bukannya respons baik yang mereka dapatkan, istri Sangha justru terlihat sangat marah. Ia mempertanyakan mengapa Marco Polo tidak datang di hari kematian suaminya, dan kini malah datang untuk melontarkan tuduhan keji. Di tengah-tengah perdebatan yang memanas tersebut, Biamba tidak sengaja menemukan sebuah tulisan yang sangat mirip dengan dokumen yang pernah diberikan oleh pria tua misterius. Enggan membuat suasana semakin keruh, Marco Polo segera mengajak Biamba pergi untuk menemui Ahmad selaku Menteri Keuangan. Menyadari kedatangan mereka, Ahmad membenarkan bahwa Sangha memang sering bepergian ke Kochkor untuk mengurus persoalan perpajakan. Ahmad bahkan menduga bahwa Sangha mengendalikan pasar gelap dan banyak urusan ilegal di luar sana. Namun, Ahmad mengaku tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan tersebut karena Yusuflah yang bertugas mengawasinya. Berbekal informasi dari Ahmad tersebut, mereka langsung bergegas menemui Yusuf untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Sangha, si penagih pajak. Saat ini, mereka sangat yakin bahwa Sangha dikirim oleh seseorang yang jauh lebih berkuasa untuk menemui kaum asasin demi membunuh Kubilai Khan. Seketika Yusuf pun merasa tersinggung mendengar pertanyaan tersebut karena merasa seolah-olah dituduh sebagai dalang di balik perintah pembunuhan itu. Bahkan ketika Marco Polo terus berusaha memberikan penjelasan, Yusuf sudah tidak peduli dan menolak keras untuk terlibat dalam teka-teki ini. What with what? Merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup, Marco Polo akhirnya menghadap Kubilai Khan untuk meminta maaf. Meski yakin bahwa Sangha pernah pergi ke Kochkor,
Marco Polo mengakui bahwa dirinya belum berhasil mengungkap siapa sosok kuat yang mengutusnya. Menanggapi hal itu, Kubilai Khan tampak sangat tenang dan menyuruhnya untuk mencari informasi dari jalur lain. Ternyata, diam-diam Yusuf juga menaruh kecurigaan yang sama dan sebenarnya telah bekerja sama dengan Kubilai Khan untuk memastikan kebenarannya. Di tengah-tengah kesibukan istana, Mei Lin dikejutkan oleh perintah baru yang dikirimkan oleh Jia Sidao untuk membunuh Kubilai Khan. Dayang pengantar pesan memberitahu Mei Lin bahwa saat ini Ling Ling tengah disiksa secara perlahan dan nasib putrinya akan menjadi lebih tragis jika Mei Lin gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. It's impossible. He will do worse if you fail. Why are you here? Sementara itu di Xiangyang, atmosfer politik juga semakin memanas. Selain karena pelantikan putra mahkota Zhao Xian yang akan segera berlangsung, Permaisuri Xi secara paksa mencopot Sidao dari jabatannya di pemerintahan. Bahkan, Permaisuri Xi telah mengundang Fang Zhen dari organisasi Teratai Merah untuk menggantikan posisi Sidao. A man of the people. Kini, Mei Lin mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan aksinya dengan menggunakan racun kiriman dari Sidao. Terlihat dengan sangat jelas bahwa Mei Lin dirundung keraguan mendalam untuk melakukan pembunuhan ini. Namun ia terpaksa nekat demi keselamatan putri tercintanya. Namun di luar dugaan, racun yang disiapkan Mei Lin ternyata salah sasaran dan justru menewaskan teman seperjuangannya sendiri. Death is life. Akhirnya, kemeriahan perayaan Bulan Putih itu dimulai dengan dipimpin langsung oleh Kubilai Khan. Acara tersebut berlangsung dengan sangat mewah dan meriah. Marco Polo pun memanfaatkan momen ini untuk menanyakan bagaimana Kokachin bisa memiliki ikatan khusus dengan Tulga. Sebab sebelum acara dimulai, Marco Polo sudah mencoba mengorek informasi darinya. Namun Kokachin terus berbelit-belit dan terlihat menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, perhatian semua orang teralihkan oleh keberadaan Mei Lin yang rupanya belum menyerah untuk menyelesaikan misinya. Dan kemarahan Kubilai Khan pun membara hebat atas apa yang telah Mei Lin lakukan. Dengan nada tegas, Sang Khan menginterogasi siapa orang yang telah menyuruhnya melakukan tindakan nekat tersebut. Mei Lin yang terdesak akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Jia Sidao. I never meant to harm you. Pada awalnya, ia hanya ditugaskan menjadi mata-mata. Namun tepat sebelum perayaan Bulan Putih, ia diperintahkan untuk membunuh Permaisuri Chabi. Mei Lin juga menegaskan bahwa ia terpaksa melakukan semua ini karena putrinya tengah disandra dan berada dalam bahaya maut. Merasa geram dengan segala alasan yang disampaikan Mei Lin, Chabi berniat untuk langsung mengeksekusinya di tempat. Namun, Mei Lin terus memohon ampunan dan berjanji akan memberikan semua informasi rahasia serta petunjuk mengenai dinasti Song yang ia ketahui, asalkan mereka mau menjamin keselamatan putrinya. Mendengar tawaran itu, Kubilai Khan tetap tidak ingin mengambil risiko dan bersikeras untuk menghukum mati Mei Lin. Akan tetapi, Permaisuri Chabi melihat Mei Lin hanyalah seorang wanita yang kehilangan arah yang bisa mereka manfaatkan demi kemenangan Mongolia. Terlebih lagi, semua tahu bahwa Mei Lin adalah saudara perempuan dari musuh terbesar Mongolia yang pastinya akan sangat menguntungkan sebagai alat politik. Mendengar pertimbangan tersebut, Kubilai Khan akhirnya menyetujui usulan Chabi. Permitted to eat meat, drink. For someone who has no accomplishments. Ia segera menemui si Seribu Mata dan memerintahkannya untuk pergi ke Xiangyang guna membunuh Sidao, sekaligus membawa pulang putri Mei Lin. Seribu Mata menyadari rencana besar di balik perintah Kubilai Khan. Namun ia merasa heran mengapa dari sekian banyak kesatria, justru dirinya yang diutus untuk misi ini. Tentu saja Kubilai Khan memilihnya bukan tanpa alasan.
Sang Han masih ingat betul bagaimana Seribu Mata mampu menghabisi 25 prajurit terbaiknya dalam sekejap mata. Tidak lupa, Kubilai Khan juga menegaskan bahwa Marco Polo akan ikut bersamanya untuk bertindak sebagai mata-mata. The cripple Yusuf is beyond reproach. Di tempat lain, Zabing datang menemui Kokachin untuk menyampaikan pesan bahwa Permaisuri Chabi memintanya untuk segera menghadap. Kokachin sempat menolak karena khawatir rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat akan terbongkar. Namun, Zabing menenangkannya dan meminta Kokachin untuk tetap tenang karena semua akan baik-baik saja. Princess. Akhirnya, Kokachin beranjak menemui Permaisuri, di mana pertemuan mereka dipenuhi dengan pembicaraan intim mengenai masalah keluarga. Bahkan di tengah kesibukan yang ada, Kokachin langsung dipertemukan dengan Pangeran Jingim. Seketika itu juga, Kokachin menyadari bahwa dugaannya selama ini benar. Ia akan dijodohkan dengan Jingim. Tanpa membuang waktu, ia langsung bergegas menemui Tulga dan memintanya untuk segera pergi dari tempat itu. Kokachin tidak ingin Tulga berada dalam bahaya besar jika Permaisuri Chabi mengetahui kedekatan mereka. Tulga, yang tidak ingin pergi seorang diri, sempat menolak mentah-mentah. Namun Kokachin menegaskan bahwa dirinya tidak bisa ikut bersamanya karena ada urusan penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Di tempat lain, Byamba dan Putri Hutulun ternyata telah memulai sesi latihan intensif bersama prajurit-prajurit mereka sebagai persiapan menghadapi perang yang kian dekat. Hutulun yang tidak ingin terlihat lemah di hadapan pasukannya pun langsung menantang Byamba untuk berduel gulat di depan semua prajurit. Dan You're not the butterfly I expected. sementara itu, Kubilai Khan memanggil Marco Polo untuk menghadap dan menjelaskan bahwa ia akan diutus ke Xiangyang bersama 1000 mata. Sebagai bekal perjalanan, mereka diberikan sebuah tablet emas yang berfungsi sebagai jaminan keselamatan di sepanjang wilayah kekuasaan Khan. Ahmad kemudian menambahkan informasi bahwa Mei Lin memiliki seorang sekutu wanita bernama Jing Fei yang dapat membantu pergerakan mereka di sana. Tak lupa, Kubilai Khan juga mengingatkan bahwa Xidao terus mengupayakan penyerangan terhadap Mongolia sebelum hari pelantikan tiba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kematian Xidao adalah kunci untuk mencegah peperangan besar, dan mereka harus segera bergerak cepat. Sementara itu di Xiangyang, Jing Fei datang menemui Permaisuri Si untuk melaporkan bahwa dirinya telah dikirim oleh Kanselir Xidao untuk menemui Mei Lin. Tugas Mei Lin adalah membunuh Permaisuri Chabi sebagai bentuk serangan psikologis terhadap Kubilai Khan. Meskipun Mei Lin gagal melaksanakan tugas tersebut, Jing Fei terpaksa berbohong kepada Xidao dan mengatakan bahwa misinya berhasil demi menjaga keselamatan Ling Ling. Oleh karena itu, Jing Fei merasa sangat cemas karena cepat atau lambat sang kanselir pasti akan mengetahui kebohongannya. Namun, Permaisuri Si menenangkannya dan meminta Jing Fei untuk merahasiakan hal ini rapat-rapat sampai hari pelantikan tiba. Karena pada momen itulah, Xidao akan benar-benar kehilangan seluruh kekuasaannya. Seiring berjalannya waktu, Marco Polo dan 1000 mata yang terus menempuh perjalanan jauh akhirnya tiba di luar pintu gerbang dinasti Song. Mereka bertekad untuk segera menyelesaikan misi yang sangat berbahaya ini. Marco Polo sempat tertegun melihat kemegahan tembok raksasa yang menjulang tinggi. Namun 1000 mata segera mengingatkannya untuk tetap waspada agar tidak menarik perhatian para penjaga. Mereka pun bergegas menemui seorang pria botak yang merupakan bawahan Mei Lin untuk mencari tahu keberadaan Jing Fei. Namun, pria itu menyuruh mereka untuk menunggu hingga malam tiba, karena terlalu berbahaya jika memulai pergerakan di siang hari yang terang benderang. Gate monk. Once I... Hingga akhirnya di malam hari, pria tersebut kembali menemui mereka dan menyerahkan Jing Fei ke hadapan mereka. Jing Fei pun tampak semakin ketakutan, namun Marco Polo segera menenangkannya dan menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah atas utusan Mei Lin untuk menyelamatkan dan membawa Ling Ling pergi. Awalnya, Jing Fei merasa ragu dengan ucapan mereka. Namun perlahan,
ia mulai percaya setelah Marco Polo terus meyakinkannya dengan sungguh-sungguh. Keesokan paginya, Jing Fei kembali menemui Marco Polo dan Seribu Mata untuk segera memulai pergerakan sebab upacara pelantikan putra mahkota sebagai pemimpin baru telah dimulai dan mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Pada saat yang sama, cerita beralih memperlihatkan Xidao yang tengah duduk termenung bersama Fang Gen. Terlihat dengan sangat jelas betapa besarnya ketegangan serta gesekan emosi di antara keduanya. Hingga akhirnya pertarungan sengit pun tidak dapat dihindarkan lagi. Di tengah-tengah panasnya pertempuran yang sedang berlangsung, Seribu Mata langsung melancarkan serangan mendadak untuk segera menyelesaikan tugas utamanya. Namun sialnya, Xidao bergerak dengan sangat lincah dan memanfaatkan situasi kacau tersebut untuk membunuh Fang Zhen di tempat. Dan begitulah kenyataan pahit yang terjadi. Seketika, Seribu Mata kembali mundur dan mengajak Marco Polo untuk segera membawa Ling Ling pergi. Karena Xidao ternyata berhasil lolos dari serangan maut yang ia lancarkan. The teeming multitudes of Song Dynasty. That's right. Hingga setibanya kembali di Istana Mongolia, Marco Polo langsung menghadap Kubilai Khan untuk menyerahkan gambaran denah pertahanan dinasti Song yang berhasil ia dapatkan selama misi tersebut. Maka dari itu Kubilai Khan mengumpulkan prajurit dan mengumandangkan genderang perang. Khaganuadis Khuviskal Ekhlech Tengri in Khuchin. Di tengah gemuruh semangat pasukan Mongolia yang kian membara, Jia Xidao terlihat sangat murka ketika ajudannya datang membawa kabar buruk bahwa wilayah Wuchang telah berhasil dikalahkan. Mendengar hal itu, ia langsung bergegas menemui Permaisuri Shi untuk mengabarkan bahwa Fang Zhen telah tewas. Xidao juga menegaskan bahwa dirinya akan mengambil kembali jabatan sebagai kanselir agar dapat lebih mudah memimpin pasukan melawan invasi Mongolia yang akan datang. Sebab ternyata, di sisi lain, Kaidu sebelumnya telah membawa seluruh pasukan penuhnya ke Wuchang, dan kini kembali dengan membawa berita kemenangan. Putri Khutulun tampak merasa gembira. Namun ada hal lain yang harus ia sampaikan secara personal. Biamba telah berhasil mengalahkannya dalam duel pergulatan sebelumnya, dan ada kemungkinan mereka akan menjalin hubungan cinta. I was bested, Father. You wanted me closer to the Khan's court. Tiba-tiba, Kubilai Khan datang memecah perbincangan hangat mereka dan mengajak semuanya untuk menikmati hidangan bebek panggang bersama sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan yang telah mereka capai saat ini. As planned. Father! Bersamaan dengan momen hangat itu, cerita memperlihatkan Tulga yang kembali menemui Kokachin untuk mengajaknya pergi jauh demi menghindari seluruh kekacauan yang sedang terjadi. Namun, Kokachin menolak keras dan menyuruh Tulga untuk segera pergi sendirian. Hingga tiba-tiba Zabing datang dan langsung menghajar Tulga di sana. Tulga yang merasa terdesak dan terancam, akhirnya melakukan perlawanan sengit hingga tanpa sengaja tindakan bertahannya itu membuat Zabing tewas terbunuh. Kematian Zabing seketika membuat Kokachin sangat terpukul dan marah besar. Dan inilah yang terjadi.
Di sisi lain, Permaisuri Chabi yang merasa kasihan melihat kondisi Ling Ling yang memprihatinkan, segera meminta tabib istana untuk memulihkan keadaannya. Tidak lupa, Permaisuri Chabi juga beranjak menemui Ahmad untuk memastikan bahwa Meilin dalam keadaan baik-baik saja. Sebab kini, dengan keberadaan Ling Ling di istana, mereka dapat memanfaatkan ibu dan anak tersebut demi kepentingan politis bangsa Mongolia. Kaidu of the Golden Horde has led the assault. Will you come out? Kini di perkemahan militer, Marco Polo terus menyusun strategi matang demi keberhasilan penyerangan mereka. Ia juga meyakinkan seluruh petinggi militer bahwa pertempuran ini dapat mereka menangkan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, ia meminta Yusuf untuk pergi ke wilayah dinasti Song guna menyampaikan pesan diplomatik agar Shidao segera menyerah sebelum kekalahan mutlak benar-benar menimpa mereka. Keesokan harinya, Yusuf benar-benar pergi menuju tembok pertahanan dinasti Song untuk menyampaikan tuntutan yang diinginkan Kubilai Khan. Shidao yang mengetahui maksud kedatangan Yusuf pun tampak begitu tenang dan menjawab setiap perkataan Yusuf dengan sangat santai. But you're now going to tell... Shidao kemudian meminta Yusuf untuk segera kembali karena dirinya sendiri yang akan datang menemui Kubilai Khan untuk melakukan perundingan secara langsung. of Kublai's own tragedy. Setibanya kembali di perkemahan Mongolia, Yusuf menyampaikan persis apa yang dikatakan oleh Shidao. Kendati demikian, Yusuf sangat yakin bahwa sang kanselir saat ini sangat mempercayai berita palsu mengenai kematian Permaisuri Chabi. Hal tersebut dinilai akan mengacaukan fokus serta pikiran Shidao, yang tentu saja akan menjadi keuntungan besar bagi pihak Mongolia. Seiring berjalannya waktu, Shidao benar-benar menepati ucapannya dengan mendatangi perkemahan Kubilai Khan untuk memulai perundingan di antara kedua belah pihak. Pada kesempatan kali ini, Shidao sengaja mulai mengungkit masalah kematian Permaisuri dengan maksud untuk merusak mental dan pikiran Kubilai Khan. Karena seperti yang diketahui, sampai detik ini, Shidao mengira Chabi telah tewas. Kubilai Khan yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi, langsung membentaknya untuk diam. Sang Khan menegaskan bahwa tugas Shidao saat ini hanyalah berlutut dan memohon ampun jika tidak ingin melihat tembok besar pertahanan dinasti Song hancur berantakan. Namun, Shidao dengan sikap yang semakin angkuh menyatakan penolakan tegas atas semua tawaran perundingan tersebut. Seketika itu juga, Kubilai Khan menyuruhnya untuk segera pergi dari hadapannya. You have power yet to save your people. Pada momen itulah, Shidao dibuat terkejut setengah mati ketika melihat Permaisuri Chabi ternyata masih berdiri dengan sangat sehat di tempat tersebut. Tidak sampai di situ, dia juga kembali dibuat murka ketika melihat sebagian prajuritnya yang kalah berperang kemarin sedang ditawan dan akan dibantai satu persatu. Dan langsung bergegas kembali ke istana untuk menuntut penjelasan dari Jing Fei atas kebohongan fatal yang telah perempuan itu sampaikan. Tentu saja Jing Fei terlihat sangat ketakutan dan tidak mampu lagi mengelak dari kepalsuan yang kini telah terbongkar, dan takdir buruk pun mulai mengintai dirinya. Sementara itu di perkemahan Mongol, Byamba menemui Marco Polo untuk menyampaikan keresahan mendalam yang dirasakan Pangeran Jinggim terhadapnya. Marco Polo cenderung menganggap remeh hal tersebut dan mengira Jinggim hanya terkejut melihat ketajaman politik yang ia miliki. Namun dengan nada tegas, Byamba menjelaskan bahwa Jinggim sebenarnya mencurigai Marco Polo tengah bersekongkol dengan ayahnya sendiri untuk mengkhianati Sang Khan, mengingat rentetan peristiwa berbahaya yang telah mereka lalui. Namun tiba-tiba, perhatian Marco Polo terpecah oleh suara keributan yang hebat dari arah luar. Di mana para prajurit Mongolia tengah membantai seluruh tawanan perang tanpa ampun. Marco Polo benar-benar terpaku menyaksikan kekejaman tersebut, namun si seribu mata menegaskan kepadanya bahwa tindakan brutal seperti itu
merupakan hal yang lumrah dalam peperangan sebagai bagian dari taktik psikologis untuk memenangkan pertempuran. Melihat kenyataan pahit itu, Marco Polo mulai membenarkan nasihat Biamba dan berniat untuk segera melarikan diri dari wilayah Mongol. Namun siapa sangka, rencana tersebut harus tertunda ketika ia mendapati keberadaan Kokachin di tempat itu. Marco Polo menjadi semakin bingung mengapa Kokachin bisa berada di area perkemahan, hingga akhirnya wanita itu menangis dan mengabarkan bahwa Zabing telah tewas dan ia tidak tahu lagi harus mencari perlindungan kemana. Bahkan kini, Kokachin mulai berkata jujur dengan mengungkapkan identitas aslinya. I took her name. Ia sebenarnya hanyalah seorang pelayan yang menyamar menggunakan nama Putri Kokachin karena putri yang asli telah lama meninggal saat pasukan Mongolia membantai sukunya. Mendengar pengakuan yang menyayat hati tersebut, Marco Polo pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk melarikan diri. Ia meminta Kokachin untuk tetap merahasiakan identitas aslinya rapat-rapat karena dirinya berjanji akan terus berusaha melindungi wanita itu di dalam istana. Let's go. Hingga di pagi harinya, momen yang telah lama dinantikan benar-benar tiba. Seluruh barisan prajurit Mongol telah bersiap dalam formasi tempur untuk merobohkan kokohnya tembok pertahanan dinasti Song. Di garis belakang, Kubilai Khan mengajak Marco Polo untuk mengawasi jalannya pertempuran dari kejauhan. Namun Marco Polo menolak tawaran tersebut dan memilih bertempur di garis depan bersama prajurit Mongolia, agar loyalitasnya tidak lagi diragukan. Men died, breached the wall with little more than battering the one the Latin described, pushed towards the weed. Pasukan Mongol pun terus melancarkan serangan bertubi-tubi guna menembus bagian tembok pertahanan yang dianggap lemah, persis seperti yang diarahkan dalam denah Marco Polo. Namun siapa sangka, gambaran titik lemah pada tembok tersebut hanyalah umpan jebakan dari Jia Sidao, hingga membuat pasukan Mongol tersudut dan harus menerima kekalahan telak dalam pertempuran pertama ini. Men died. Mongols died. It was bait. Tentu saja, kegagalan ini membuat Pangeran Jingim semakin yakin bahwa Marco Polo telah mengkhianati kebaikan yang telah diberikan Kubilai Khan. Bahkan ia langsung berniat untuk mengeksekusinya di tempat. Beruntung, Biamba segera menghentikan aksi Jingim dan menegaskan bahwa Marco Polo tidak bersalah karena ia hanya menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang sengaja diperlihatkan oleh Sidao. Sementara itu, kubu Mongolia benar-benar terguncang hebat akibat kekalahan memalukan ini, terlebih dengan banyaknya jumlah prajurit yang tewas bergelimpangan. Namun demikian, Yusuf menolak untuk pasrah pada keadaan. Ia terus menyusuri seluruh garis pertahanan untuk memastikan bahwa Sidao tidak menggunakan kesempatan emas ini untuk melakukan serangan balasan ke perkemahan Mongol. Selain itu, Yusuf juga tidak lupa menanyakan apakah Kubilai Khan telah bersiap untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Marco Polo atas kegagalan yang memalukan ini. Dengan desakan yang kian kuat, pengadilan kekaisaran kembali digelar, di mana Marco Polo dituntut untuk memohon ampun atas kesalahan besarnya. Namun di luar dugaan, Marco Polo menolak dengan tegas untuk berlutut memohon ampun karena ia merasa benar-benar tidak tahu mengapa dirinya dijebak sedemikian rupa. What need would they of warning? Faith with designs on our kingdom. Seketika, Pangeran Jingim langsung memotong perkataan Marco Polo dengan melontarkan tuduhan pengkhianatan yang keji. Tidak ketinggalan, Ahmad juga menambahkan bumbu provokasi dengan menyatakan bahwa Marco Polo telah membawa kehancuran dan aib besar bagi kekaisaran Mongolia. Marco Polo dengan lantang menentang semua tuduhan itu. Ia mengingatkan mereka semua bahwa Sidao sudah mendengar rencana penyerangan Mongol jauh-jauh hari sebelum pasukan mereka tiba. Namun, terkait informasi mengenai kelemahan tembok, Marco Polo berjiwa besar mengakui kesalahannya karena telah memberikan data yang keliru. Dan ia menyatakan siap bertanggung jawab penuh atas gugurnya ribuan nyawa prajurit akibat informasi tersebut. Jingim pun kembali menyangkal pembelaan Marco Polo sambil menunjukkan sebuah kalung milik Marco Polo yang kini berada di genggamannya. Share with the Khan the words that you keep so close. Sekali lagi, Marco Polo menjelaskan bahwa meskipun kalung tersebut bertuliskan kalimat semua raja akan jatuh di hadapannya, itu hanyalah sebuah kiasan mendalam dari ayahnya, agar ia selalu mengingat keagungan sang pencipta, bukan sebuah ambisi pengkhianatan.
Pada akhirnya, Marco Polo enggan memberikan penjelasan lebih lanjut karena dirinya sudah benar-benar pasrah dan menerima keputusan apapun atas kekacauan yang terjadi. Nothing more to say to champion your cause. Setelah beberapa waktu berlalu sejak persidangan yang menegangkan itu, Jingim kembali datang mengunjungi Marco Polo di dalam sel tahanan. Jingim menjelaskan bahwa dirinya merasa sangat puas atas hasil dari kesabarannya selama ini. Ia mengibaratkannya seperti berburu, di mana keterampilan, ketepatan, dan kesabaran pada akhirnya akan membuahkan hasil tangkapan yang sangat memuaskan. Maksud kedatangan Jingim kali ini hanyalah untuk mengembalikan kalung tersebut, dengan harapan agar Tuhan menyertai kematian Marco Polo yang akan segera dilaksanakan. Namun, Marco Polo menolak pemberian itu dan menyindir bahwa Jingim jauh lebih memerlukan kalung itu daripada dirinya yang akan mati. Di sisi lain, dengan kemenangan besar yang berhasil diraih, Jia Xidao kembali memegang kendali penuh atas stempel resminya sebagai kanselir kekaisaran dinasti Song. Bahkan, para kalangan bangsawan di Xiangyang memberikan apresiasi dan penghormatan yang sangat tinggi atas keberhasilannya memukul mundur Mongol. Kendati demikian, Xidao belum benar-benar merasa puas sebelum ia berhasil menguasai dan menyetir kaisar kecil, yaitu Zhao Ziyan, demi mempermudah segala pergerakan politik dalam menjalankan rencana besarnya. Oleh karena itu, ia langsung datang menemui Permaisuri Xi untuk menegaskan bahwa mereka tidak perlu lagi berselisih paham, karena gagasannya terbukti nyata telah membangkitkan kembali harapan dan rasa bangga rakyat dinasti Song. Permaisuri Xi pun tidak menyangkal kehebatan strategi militer Xidao. Setelah berhasil memukul mundur pasukan perkasa Mongolia, ia bahkan mengaku sangat yakin bahwa Xidao memiliki kemampuan untuk menyatukan seluruh daratan Cina sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Namun, Permaisuri Xi tetap menegaskan dengan harga dirinya bahwa ia tidak akan memberikan bantuan politis sedikit pun terhadap ambisi pribadi Xidao. Xidao menganggap penolakan tersebut sebagai sebuah percakapan yang bodoh. Namun sekali lagi, Permaisuri Xi memperingatkannya secara tajam agar tidak macam-macam. Sebab Xidao mutlak membutuhkan restu kaisar untuk melengkapi legitimasinya. Dan hal itu tidak akan pernah terjadi selama sang kaisar kecil masih berada di bawah perlindungan Permaisuri. Seiring berjalannya waktu, 1000 Mata selaku guru spiritual dan pelatih militer datang menghadap Kubilai Khan untuk memohon ampunan bagi Marco Polo. Ia mencoba meyakinkan Sang Khan bahwa dirinya telah mendidik pemuda itu dengan sangat baik, dan ia sangat menjamin bahwa muridnya tidak mungkin melakukan tindakan pengkhianatan seperti yang dituduhkan. Namun, Kubilai Khan yang hatinya masih diselimuti amarah membara, langsung menolak mentah-mentah dan memerintahkan para prajurit untuk menyeret 1000 Mata pergi dari hadapannya. Sementara itu di dalam sel, Marco Polo termenung meresapi kembali semua nasihat bijak yang pernah diajarkan oleh 1000 Mata. I would have lost a friend on this burden. Again, I'm not your friend. Seketika, sebuah kilatan ide muncul di benaknya. Ia mulai menggambar cetak biru persenjataan perang canggih dari Eropa, lalu meminta Yusuf untuk melihat dan menilai rancangannya tersebut. Pada awalnya, Yusuf terlihat sangat enggan dan malas menanggapi coretan tersebut. Namun, ia merasa akan berdosa jika tidak memenuhi permintaan terakhir dari seseorang yang masanya akan segera berakhir di tiang eksekusi. Marco Polo kemudian menjelaskan sedikit sejarah militer Eropa di masa lalu, tentang bagaimana Alexander Agung berjuang keras untuk menembus kota Tirus, atau Tyre, yang memiliki tembok pertahanan terakhir Persia, yang luar biasa kokoh dalam kurun waktu 7 bulan. Hingga akhirnya, kemenangan berhasil diraih ketika sebuah trebuchet, mesin pengepungan bertenaga penyeimbang beban berat, berhasil diciptakan. Mendengar penjelasan ilmiah tersebut, Yusuf merasa heran sekaligus kagum mengapa Marco Polo masih memikirkan nasib dan kejayaan Mongolia menjelang eksekusi mati yang sudah di depan mata. Dengan tatapan tajam, Marco Polo menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak takut menghadapi kematian. Namun ia sangat takut jika harus mati dengan menyandang cap sebagai seorang pengkhianat sampai jantungnya berhenti berdetak.
Tersentuh oleh ketulusan tersebut, Yusuf akhirnya memutuskan untuk membawa Marco Polo pergi menghadap Kubilai Khan, agar pemuda itu dapat mempresentasikan langsung gagasan besarnya. Be brave and sure. Sayangnya, Kubilai Khan enggan menanggapi hal itu. Ia mempertanyakan mengapa Marco Polo baru memberitahunya sekarang setelah kekacauan besar terjadi, sehingga Sang Khan tetap tidak percaya dan bersikeras melaksanakan hukuman mati. Lord Khan. With the wrong person. Marco Polo benar-benar telah pasrah mendengar keputusan mutlak yang dijatuhkan Kubilai Khan. Namun, tidak demikian dengan Yusuf. Ia berdiri termenung, menimbang-nimbang risiko demi mencari solusi terbaik atas rencana besar ini. Hingga secara mengejutkan, Yusuf kembali menghadap Kubilai Khan untuk menegaskan bahwa dirinya siap menyerahkan nyawanya sebagai pengganti posisi Marco Polo di tiang gantungan, asalkan Marco Polo dibebaskan dan rancangan alat pelontar tersebut segera diwujudkan. Jelas sekali Kubilai Khan merasa sangat keberatan atas keputusan ekstrim itu. Namun ia tidak dapat menolak karena hak pertukaran nyawa yang diajukan Yusuf sah dan tidak dapat diganggu-gugat dalam mata hukum Mongol. Sehingga kesepakatan berat itu pun terpaksa diambil. Kini setelah mendapatkan kebebasannya kembali, Marco Polo langsung bergerak cepat memulai proyek pembuatan ketapel pelontar raksasa dengan dibantu oleh para insinyur dan ahli mekanik terbaik yang didatangkan langsung dari Damaskus. Sementara itu, di dalam istana Mongol, atmosfer justru semakin mencekam setelah Kaidu baru saja menerima kabar bahwa Shidao akan segera membawa pasukan besar untuk menyerang jantung pertahanan Mongolia. Oleh karena itu, Kaidu mendesak Kubilai Khan agar mengizinkan dirinya memimpin seluruh pasukan pertahanan karena ia telah kehilangan terlalu banyak anggota sukunya dan tidak ingin tragedi serupa terulang kembali. Bahkan untuk kali ini, Kaidu mengancam jika ia tidak diberikan wewenang memimpin, ia akan menarik mundur seluruh pasukannya kembali ke Karakorum dan menolak ikut campur dalam perang ini. You ride with the House of Kublai. Dengan penuh wibawa dan ketegasan, Kubilai Khan menolak mentah-mentah ancaman tersebut dan menetapkan bahwa dirinya sendirilah yang akan memimpin langsung seluruh pasukan Mongol ke medan pertempuran. Construction project. Akibat penolakan itu, Kaidu benar-benar membuktikan ucapannya dengan menarik mundur seluruh pasukannya dan pergi meninggalkan perkemahan Mongol. Tentu saja, keputusan politik ini berimbas pada kisah cinta antara Putri Khutulun dan Byamba yang terpaksa menjadi sedikit renggang. You don't need your horses, Kaido. A fool's gamble. Kendati demikian, sepasang kekasih ini tetap saling berjanji bahwa mereka akan kembali bertemu setelah seluruh badai peperangan ini benar-benar berakhir. Hingga pada malam harinya, Kubilai Khan meninjau lokasi penempaan persenjataan untuk meminta kejelasan dari Marco Polo mengenai perkembangan alat pelontar yang tengah dibangun, sebab perang akan segera dimulai. Dengan penuh keyakinan, Marco Polo menegaskan bahwa tidak akan ada kegagalan untuk kedua kalinya, karena ia memiliki ambisi yang sangat besar untuk membalaskan dendam atas kematian ribuan prajurit Mongol yang gugur di pertempuran sebelumnya. Di tengah kesibukannya, Kokachin diam-diam datang mendekati Marco Polo untuk mengabarkan bahwa perjodohannya dengan Pangeran Jingim sudah tidak dapat dihindari lagi, dan satu-satunya cara agar mereka bisa terus bersama adalah dengan melarikan diri malam itu juga. Namun dengan berat hati, Marco Polo menolak ajakan tersebut dengan tegas. Sebab seperti yang kita semua tahu, saat ini ia memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu membawa kemenangan mutlak bagi Kekaisaran Mongolia. Seiring berjalannya waktu dan kecemasan yang kian melanda, Kubilai Khan memanggil salah seorang peramal istana untuk memprediksi hasil akhir dari peperangan besar yang akan mereka hadapi. Namun di luar dugaan, peramal tersebut justru membawa kabar buruk dengan mengatakan bahwa setiap dinasti atau bangsa luar yang berambisi menguasai tanah Cina, pada akhirnya pasti akan mengalami kehancuran total. And nettles. Tentu saja Kubilai Khan menyangkal ramalan kelam itu. Namun sang peramal kembali menegaskan bahwa memaksakan peperangan kembali ke arah selatan
hanya akan merusak fondasi kedidayaan yang saat ini telah berhasil Sang Khan miliki. Bahkan, Permaisuri Chabi juga mulai memperingatkan Kubilai Khan agar mengurungkan niat berperang dan lebih memilih jalur perdamaian, mengingat saat ini pihak Mongol telah kehilangan terlalu banyak pasukan dan para pejuang yang tersisa sudah berada dalam kondisi yang sangat kelelahan. Namun, Kubilai Khan sudah benar-benar menutup telinganya dari segala nasihat. Baginya, pilihannya sudah sangat bulat. Ia harus berhasil menaklukkan dinding pertahanan dinasti Song yang kokoh itu, atau mati dengan terhormat saat mencobanya. Singkat cerita, seluruh barisan pasukan Mongolia pun benar-benar memulai pergerakan jauh mereka dan segera membangun perkemahan militer tepat di luar tembok raksasa dinasti Song sebelum fajar menyingsing. Malam itu terasa begitu mencekam dengan segala ketegangan situasi yang ada. Byamba sempat mendekati Marco Polo untuk memastikan sekali lagi bahwa peralatan tempur yang ia bangun tidak akan kembali mengecewakan mereka di medan perang. Meskipun dikepung hawa dingin dan ketegangan, para pria perkasa Mongolia tetap terlihat tenang menikmati suasana malam. Bahkan Pangeran Jingim pun turut bergabung di dekat api unggun untuk sekadar menenangkan pikirannya yang kalut. Sementara itu di pihak dinasti Song, Jia Sidao memerintahkan Perdana Menteri untuk melepaskan tembakan anak panah pertama sebagai tanda dimulainya perang besar ini. Menyaksikan ribuan anak panah yang mulai berterbangan membelah langit malam, Marco Polo langsung meminta Kubilai Khan untuk segera memberikan aba-aba guna membalas serangan tersebut. Namun siapa yang menyangka bahwa pada tembakan pertama, alat pelontar raksasa yang mereka banggakan ternyata belum memiliki daya dorong yang cukup kuat untuk mencapai jarak tembok yang telah ditentukan. Barulah ketika pagi yang cerah tiba, Kubilai Khan beserta seluruh pasukannya terus-menerus melontarkan bola-bola besi raksasa secara akurat. Hingga akhirnya berhasil menghancurkan gerbang dan membuka jalan masuk sebagai awal dari keruntuhan Song. Melihat celah tersebut, Kubilai Khan langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju tanpa rasa gentar demi membela kehormatan bangsa Mongol, sehingga pertempuran jarak dekat yang sangat brutal pun tidak dapat dihindarkan lagi. Jia Sidao yang mengetahui bahwa tembok pertahanannya telah jebol, ternyata masih terlihat begitu tenang. Rupanya, ia telah mengantisipasi skenario buruk ini dengan menyiapkan sebuah rencana rahasia lain yang tidak pernah diduga oleh pihak lawan. Dan kini saatnya taktik itu dikeluarkan.
dengan menggunakan persenjataan senapan angin berbahan peledak yang dimiliki oleh dinasti Song. Prajurit Mongolia pun terus berjatuhan satu persatu akibat dihujani peluru. Bahkan di tengah kekacauan itu, Pangeran Jinggim turut terkena tembakan parah di dadanya. Seorang prajurit yang panik segera berlari melaporkan situasi kritis ini kepada Kubilai Khan dan mengklaim bahwa Pangeran Jinggim telah tewas di medan tempur. Mendengar kabar kematian putra mahkotanya, Kubilai Khan seketika mengamuk dan diderak kemarahan yang luar biasa. Pada saat yang sama, terlihat Marco Polo langsung memacu kudanya dengan kencang menerobos panasnya amukan massa di tengah desingan peluru. Begitu pula dengan Biamba yang terus berjuang keras dengan pedangnya. Perlahan namun pasti, berkat kepemimpinan taktis Marco Polo, mereka berhasil membawa sisa prajurit Mongolia menembus masuk ke dalam istana utama. Hingga tanpa sengaja, Marco Polo berhadapan langsung dengan Jia Sidao. Ia meminta sang kanselir untuk segera menyerah demi mengakhiri pertumpahan darah ini. Namun tentu saja, Jia Sidao yang angkuh tidak akan pernah mengindahkan perintah dari seorang asing. Kemampuan bertarung Marco Polo memang bukanlah tandingan bagi teknik bela diri tingkat tinggi milik Sidao. Beruntung, di saat-saat yang krusial, 1000 mata datang tepat pada waktunya untuk memecah perkelahian sengit mereka. Melalui duel puncak yang dramatis, Sidao akhirnya berhasil dikalahkan dan tewas. Dengan kematian Jia Sidao, Marco Polo pun benar-benar berhasil mengantarkan Kubilai Khan memegang kendali penuh atas runtuhnya dinasti Song, sebuah pencapaian militer yang sangat luar biasa dalam sejarah. Atas jasa besarnya yang tak ternilai, Pangeran Jinggim kini tidak lagi menaruh curiga, melainkan telah menganggap Marco Polo sebagai saudaranya sendiri. Hingga di penghujung musim pertama ini, kita diperlihatkan dengan Biamba yang akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan istana menuju Karakorum demi menemui dan bersatu kembali dengan cinta sejatinya, yaitu Putri Khutulun. Sementara itu, Marco Polo justru terlihat kebingungan setelah mendapati Kokachin mendadak menghilang entah kemana dari istana. Di tempat lain, upaya pelarian Meilin untuk membebaskan dirinya terpaksa terhenti secara misterius oleh keberadaan sebuah lukisan aneh. Lukisan tersebut tentu menyisakan tanda tanya besar dan membuat kita semua terkejut sebab mengapa di dalam gambar itu Ahmad terlihat tengah memenggal kepala Kubilai Khan. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Dan dengan plot twist yang menggantung penuh teka-teki ini pula, kisah di musim pertama pun berakhir. Saya Ricky pamit undur diri dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya.